kami dari kelompok Jejak Petualangan Nusantara. Aku Brigita Vanilla dengan NIM akhir 040. Aku Clara Indah Putra Witasari dengan NIM 018. Saya Tiara Ulam Ramesti dengan NIM 064. Saya Vincentia Sally dengan NIM akhir 016. Dan saya Audelia Vika Westina Pratiwi dengan NIM akhir 047. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pernahkah kalian menemukan siswa yang mampu menghitung FPB, tetapi kesulitan ketika soal disajikan dalam bentuk cerita atau situasi nyata? Banyak siswa hanya menghafal langkah-langkah mencari FPB tanpa benar-benar memahami maknanya itu apa. Akibatnya ketika konteks soal berubah, mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Selain itu, pembelajaran FPB di sekolah dasar masih sering berpusat pada guru, kurang memberikan kesempatan kolaborasi, belum mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa, dan terkadang membuat siswa itu kurang termotivasi untuk belajar matematika. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami merancang sebuah inovasi pembelajaran matematika yang bernama Jejak Harta Karun Nusantara, Petualangan FPB Melintasi Budaya Nusantara. Sebuah pembelajaran FPB yang menggabungkan model kooperatif, gamifikasi, dan budaya lokal Nusantara menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, apa itu Jejak Harta Karun Nusantara? Jejak Harta Karun Nusantara atau Petualangan FPB Melintasi Budaya Nusantara adalah inovasi pembelajaran matematika pada materi FPB untuk siswa kelas 5 SD. Desain pembelajaran ini menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu NHT dan TGT, dengan konsep permainan petualangan mencari harta karun. Dalam pembelajaran ini, siswa berperan sebagai penjelajah Nusantara yang harus menyelesaikan berbagai tantangan FPB di setiap pos budaya untuk mendapatkan petunjuk menuju harta karun. Nah, melalui kegiatan ini yang dilakukan secara berkelompok, siswa tidak hanya belajar matematika, tetapi juga mengenal keberagaman budaya Indonesia. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kerjanya? Pembelajaran ini dimulai dari fase orientasi atau peluncuran misi. Yang pertama, guru menghadirkan narasi peluang dan menampilkan peta harta karun Nusantara yang memuat ikon budaya Indonesia seperti batik Yogyakarta, rumah gadang, tari kecak, dan tenunan Flores. Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok heterogen dan diberikan nomor kepala sesuai dengan model NHT. Pada tahap eksplorasi, siswa menggunakan media kotak harta karun berisi benda konkret seperti kancing baju, manik-manik, atau biji-bijian. Menemukan faktor bilangan secara langsung. Nah, jadi penggunaan media ini membantu siswa memahami konsep FPB secara lebih nyata sebelum beralih ke simbol perhitungan matematika yang lebih abstrak lagi. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti dan gamifikasi. Setelah memahami konsep dasar FPB, siswa memasuki tahap diskusi NHT. Dalam kelompok, setiap anggota bekerja sama menyelesaikan soal. Karena guru dapat memanggil nomor siswa secara acak, setiap anggota harus benar-benar memahami hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, siswa mengikuti turnamen TGT, yaitu kompetisi akademik yang mempertemukan siswa dari kelompok berbeda dengan tingkat kemampuan yang setara. Poin yang diperoleh akan menjadi kontribusi bagi kelompok asalnya. Bagian yang paling menarik adalah ekspedisi Jejak Harta Karun Nusantara, Petualangan FPB Melintasi Budaya Nusantara. Siswa harus menyelesaikan tantangan FPB pada 4 pos budaya Nusantara. Setiap pos memiliki soal kontekstual yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Jika berhasil menyelesaikan suatu pos, siswa akan memperoleh kode harta karun dan dapat melanjutkan ke level berikutnya. Dengan cara ini, proses latihan soal berubah menjadi petualangan yang menantang dan menyenangkan. Jejak Harta Karun Nusantara, Petualangan FPB Melintasi Budaya Nusantara memiliki berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik utama dari inovasi ini. Yang pertama,
pembelajaran bersifat progresif dan berdiferensiasi. Siswa memperoleh tantangan sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak mudah bosan maupun frustasi. Yang kedua, inovasi ini meningkatkan motivasi belajar karena adanya unsur petualangan, level, poin, kode harta karun, dan penghargaan bagi kelompok terbaik. Yang ketiga, terdapat akuntabilitas ganda melalui kombinasi dari NHT dan juga TGT. Setiap siswa dituntut aktif memahami materi dan berkontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Yang keempat, soal-soal FPB dikemas dalam konteks budaya lokal seperti batik Yogyakarta, rumah adat, tari tradisional, dan tenun sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan juga bermakna. Yang kelima, penggunaan media konkret membantu siswa sekolah dasar memahami konsep FWB sesuai dengan tahap perkembangan berpikir mereka yang masih masuk ke tahap operasional konkret. Selain meningkatkan kemampuan matematika, inovasi ini juga mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kak, di sini Kak. Nah, melalui jejak harta karun Nusantara, petualangan FPB melintasi budaya Nusantara, pembelajaran FPB tidak lagi sekedar mencari faktor persekutuan terbesar, tetapi menjadi pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, kontekstual, dan menyenangkan. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi alternatif pembelajaran matematika yang mampu meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.